Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 31. Mereka menganggap ahbar itu hibr, orang yang alim, tinta, karena orang yang alim itu banyak belajar, banyak menulis, banyak merekam, mengupload, agar bisa dinikmati oleh semuanya, dan apabila ada kekurangan, agar ada yang berkenan mengingatkan. Waruhban itu ahli ibadah. Orang Yahudi itu menganggap bahwa orang yang cerdik pandai sama orang yang menurut mereka ahli ibadah, ulamanya mereka itu dipertuhan, arbab, dianggap menguasai ilmu sekecil-kecilnya, dikultus berlebihan. Jadi kita tidak boleh mengkultus ulama berlebihan, arbabam min dunillah, wal masih ibn Maryam, bahkan menganggap al-masih itu putra Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahid la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Al-habr bil fathi al-alim wal rahban jamu rahib ma'khudh min ar-rahbah wa walladhi hamalahu khawfullah ta'ala ala ay yakhlusa lahu an-niyyah dunan nas wa yaj'alu zamanuhu lahu 'amaluhu ma'hu wa unsuhu bih. Arbabam min dunillah qala ahlul ma'ani ja'alu ahbarahum wa ruhbanahum kal arbab haitsu ata'uhum fi kulli syai'. Jadi dia pertuhan karena dia semua yang datang dari ulamanya itu semuanya diikuti. Padahal mesti disaring atau dibandingkan dengan ulama yang lain. Karena dimungkinkan dalam masalah tertentu ada yang lebih hati-hati. Tanpa harus mendiskreditkan, meremehkan pendapat satu ulama. Tapi apabila dimungkinkan ada pendapat yang lebih hati-hati, kita bisa memilih pendapat yang lain sehingga tidak mudah menyalahkan dan mengkultuskan. Dulu kenapa Allah menyampaikan bahwa ulama mereka dan ahli ibadah mereka dianggap Tuhan sama mereka, lalu dipertuhan selain Allah, mereka marah, mereka melawan, mereka menganggap kami tidak pernah mempertuhan dan menyembah para ulama kami, para pemimpin kami, para oknum pejabat kami. Lalu nanti dijawab begini. Qala ahlul ma'ani ja'alu ahbarahum wa ruhbanahum kal arbabi haitsu ata'uhum fi kulli syai'. Wa minhu qawluhu ta'ala qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara. Qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara ay kannar qala Abdullah bin Mubarak. Dulu pemerintah pemimpin itu selalu diikuti. Nah, lalu melalui Al-Quran Surat Taubah ayat 31 ini Allah mengingatkan. Kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita dianjurkan untuk mengikuti. Lalu kata Abdullah ibnul Mubarak, wahal afsadad dina illal muluku wa ahbaru su'i'u wa ruhbaniha. Bisaku.
Kalau ku fa'il, kalau kah itu nanti menjadi karena illal muluk. Adatul istisna, mustasna, ada nanti al mustasna minhu. Wahal afsadaddin illal muluk. Bahwa justru yang merusak agama itu biasanya oknum pejabat. Al-muluk, para oknum pejabat. Sama koalisinya. Kalau satu, ini jamak, muluk. Malik itu satu. Kalau muluk itu jamak. Jadi yang menghancurkan agama itu justru oknum pejabat. Dan wahbarusu. Kalau tadi dibaca muluku, maka yang kedua wahbarusu. Pejabat lalu ulama yang tidak baik. Ulama yang selalu mencarikan dalil pembenaran untuk kepentingan dunia dan jabatan. Ruhban. Bisa kalau tadi dibaca ahbaru, ruhbanuha. Jadi itu ruhban itu orang yang dianggap ahli ibadah. Jadi biasanya ibadah atau mohon maaf zikir untuk kepentingan politik itu dari zaman dulu. Nah, mereka-mereka inilah oknum pejabat, para ulamanya itu biasanya berkoalisi dan mereka inilah mohon maaf ya sebagai sumber utama penghancuran terhadap agama. Sehingga syariat agama itu tidak dilaksanakan. Ini At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Sehingga segala sesuatu yang keluar dari ahbar wa ruhban diikuti semua. Padahal mesti disaring dan kita harus tawasau bil haq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Harus selalu saling mengikuti, memberikan masukan. Dan ini juga berangkat dari Al-Qur'an surah An-Naml ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. An-Naml 34. Qalat, mereka berkata, yang raja perempuan, innal muluka idza dakhalu, ada yang berpendapat itu Balqis, raja-raja apabila menguasai suatu negara, afsaduha, biasanya itu merusak siapa mereka kepada qarya. Wa ja'alu aizzata ahliha adillah. Dan biasanya justru menginjak-injak harga dirinya suatu rakyat di negara tersebut yang dikuasai. Wa kadzalika yaf'alu. Demikianlah tindakan oknum para pejabat itu biasanya seperti itu. Ya wallahu alam, tentu tidak semuanya. Lalu rawal A'mash an wa Sufyan an Hubaib ibni Abi Thabit an Abil Bakhtari qala su'ila Hudzaifah an qaulillahi azza wa jalla. Suatu ketika Hudzaifah ini ditanya tentang ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Hal abbaduhum, apakah menyembah siapa mereka? Mereka ya orang musyrik itu. Lalu apakah mereka menyembah kepada selain Allah, kepada ahbar dan ruhbatnya? Faqalalah, maka Hudzaifah ini menjawab tidak. Kata sahabat Hudzaifah ketika ditanya tentang penafsiran Al-Quran surat Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Tentu sahabat Hudzaifah dari Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa penafsirannya? Apakah mereka menyembah ulamanya mereka? Sahabat Hudzaifah menjawab tidak. Walakin ahallu lahum al-haram fastahalluhu. Jadi
Akan tetapi ulamanya itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka mereka ikut semua apa kata ulamanya. Padahal ulamanya itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Demikian juga sebaliknya, waharramu, dan mengharamkan siapa ahbar dan ruhbab alaihim atas mereka rakyatnya al halal kepada sesuatu yang halal. Faharramuhu. Jadi ahbar dan ruhban, ulama mereka itu menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal, padahal tidak sesuai dengan isi kitab Taurat dan Injil, tidak sesuai dengan Al-Quran kalau bahasa kita dan As-Sunnah, tapi pengikut fanatik ulama itu mengikuti semua. Kalau ulama sudah tukang fatwa seperti itu, ini ulama uang dan jabatan, maka ya pejabat itu tinggal ikut, dipikirnya benar. Akhirnya itu menjadi sikap suatu pengambilan keputusan di suatu negara, hancur. Akhirnya agama itu tidak dilaksanakan. Syariah Al-Quran dan As-Sunnah tidak dilaksanakan. Jadi, warawa at-Tirmidzi an Adi bin Hatim. Sekarang orang yang pernah tidak beragama Islam ditanya. Adi bin Hatim. Qala. Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu aku pernah datang kepada Nabi. Wa fi unuki, dan yaitu di leherku waktu itu salib, adapun salib. Salib min dahab, dari emas. Sampai sekarang anak muda itu biasanya sebagai simbol dia itu agama Kristen radikal, jadi pakai kalung salib biasanya. Faqala ma hadza ya Adi. Kemudian Nabi menyampaikan pada sahabat Adi, "Hei Adi bin Hatim, kamu ini katanya sudah Islam, sudah bertobat, sudah hijrah, kok masih pakai kalung salib? Itrah anka hadzal wasan. Wa sami'tuhu yaqra'u fi surati Bara'ah." Mendengar siapa aku, Adi bin Hatim kepada Nabi, Nabi membacakan Al-Quran surah At-Taubah ayat 31 ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Kalian itu sudah mempertuhan ulama kalian. Demikian juga menganggap bahwa Al-Masih itu putra Maryam dengan cara berkalung seperti tadi. Tsumma kemudian Adi bin Hatim ini yang tadinya non-Islam lalu masuk Islam menjawab, "Ama innahum lam yakunu ya'budunahum." Mohon maaf Nabi, kami itu dulu sebelum Islam bukan menyembah patung, bukan menyembah Isa, Nabi Isa, dan bukan menyembah ulama. Ama innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu. Jadi mereka, kami dulu dan mereka sekarang, kalau sekarang kan sahabat Adi bin Hatim udah masuk Islam. Walakinnahum kanu idza hallu lahum syai'an istahalluhu. Tapi yang dimaksud menyembah itu, dari dulu mereka itu mengkultus ulamanya. Kalau kata ulamanya halal, halal. Meskipun haram menurut Taurat dan Injil. Kalau kata ulamanya haram, meskipun menurut Taurat dan Injil itu halal, maka ikut apa kata ulama mereka. Itulah kalau punya kepentingan uang dan jabatan itu begitu. Jadi hukum itu dicari celahnya. Kalau kata orang sekarang, hukum bisa dibuat, bisa dibeli. Tinggal kita maunya apa itu. Ama innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza hallu lahum syai'a istahalluhu wa idza harramu alaihim syai'a harramuhu. Jadi ini hadis di dalam At-Tirmidzi 3096. Meskipun ada yang mempertanyakan karena ada perawinya namanya Ghatif Ibnu A'yun, itu katanya lemah. Demikian juga Abdus Salam bin Harb, itu katanya banyak menceritakan suatu yang manakir. Manakir itu hadis mungkar, itu marawahu dhaif mukhalifan li thiqah. Hadis yang lemah bertentangan dengan yang thiqah. Tapi hadis ini banyak diperkuat oleh hadis-hadis yang lain. Lakin al haditsu yutaqawwa bil mauquf al mutaqaddim wa ma'nahu sahih. Wa hasanahu al Albani
Albani fi Sahih Tirmidzi. Bahkan menurut Albani ini disahihkan oleh Albani. Dan maknanya memang sahih ini karena diperkuat oleh berbagai hadis. At-Tirmidzi 2471. Jadi kita kalau terlalu berlebihan mengkultus, jadi maksudnya siapapun harus dinilai detik per detik. Tanpa harus kita menyalahkan, tapi kita harus ikut dan harus berpihak kepada yang lebih hati-hati. Kira-kira bahasanya begitulah. Ya. Biasanya justru ulama yang nggak benar itu yuriduna ayyudfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu bermaksud untuk dia itu ingin memadamkan cahaya Allah. Nggak mungkin lah memadamkan matahari aja nggak bisa, apalagi nurullah. Biafwahim, dengan lidah-lidahnya, dengan keputusannya, dengan kebohongannya. Wa ya'ballah. Tapi Allah tidak rela kalau kebenaran dikhianati. Wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Wa huwa alladzi, lalu karena Allah tidak suka kepada pengkhianatan, kepada kemaksiatan, maka huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Nah, Allah mengutus para rasul dengan membawa al-huda bil huda wa dinil haqq, membawa Al-Quran, As-Sunnah, agama Islam, yudhhirahu 'alad dini kullih, untuk disampaikan dan untuk menyampaikan bahwa agama yang diridhoi oleh Allah itu al-Islam, yudhhirahu 'alad dini kullih, untuk melampaui agama-agama yang lain. Agama yang lain kalau mau ya harus ikut Islam, ikut Al-Quran. Walau karihal musyrikun, otomatis al-musyrikun itu karihah, tidak berkenan. Tapi Allah ya menyampaikan apa adanya kalau bahasa kita. Supaya ada pilihan, supaya ada penjelasan. Justru kalau tidak ada penjelasan, tidak ada pilihan, menjadi kurang tepat. Wa fiha bayanu kaunil mahdi min itrati Rasulillah. Nah, ini yang kami sampaikan bisa dilihat di dalam tafsir Al-Qurtubi, yaitu juz 8 halaman 109 di sebelah kiri paling bawah sampai 112 di sebelah kanan paling atas, ketika mencoba memahami Al-Quran surah At-Taubah ayat 31 sampai 33. Lalu kita lihat ya, di dalam nasihat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya diabadikan di dalam hadis Bukhari nomor 5578. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yantahibu nahbatan dzata syarafin yarfa'un nasu ilaihi absarahum fiha hina yantahibuha wa huwa mu'min. Orang kalau melakukan kemaksiatan itu, waktu melakukan maksiat itu agamanya itu sedang di titik nol, di titik nadir, di bawah. Bisa dikatakan hilang sementara imannya. Di titik nol. Jadi karena orang Islam kalau yang benar itu tidak mungkin berani melakukan maksiat, apalagi menganggap bahwa Allah tidak melihat dan tidak tahu. Ini, dan wala yantahibu nahba, sampai ketika orang nyopet, merampas, korup, apabila dilakukan oleh orang yang dia bukan karena terpaksa, apalagi dilakukan oleh oknum pejabat, atau kita pura-pura tidak tahu dan mendiamkan dengan suatu korupsi, maka itu dianggap imannya titik nol. Ini Bukhari 5578. Berangkat dari Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90, Al-Ma'idah 91. Jadi tidak pantas, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahum fima ta'imu. Jadi kalau memang dia orang beriman, tidak mungkin dia melakukan makan dan minum sesuatu yang tidak halal, tidak diridhoi oleh Allah. Artinya kalau orang beriman pasti melakukan yang dihalalkan dan diridhoi oleh Allah.
Itu juga bisa dibuka di dalam Al-A'raf 33 atau Al-Baqarah 219. Penjelasan seperti ini bisa dilihat juga di dalam kitab Fathul Bari, penjelasan dari hadis Bukhari tadi, juz 10 di halaman 37 di sebelah kiri paling bawah, sampai 43 di sebelah kiri. Lalu untuk melengkapi penjelasan ini, mari kita lihat nasihat dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW yang diabadikan di dalam hadis Bukhari di antaranya 1653. Nah, sekarang kita masuk kepada nasihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami putus sampai di sini. Nanti habis ini kita lanjutkan karena ini akan masuk kepada bab yang baru. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.